Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi balik lagi di video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Video ini udah libur sejak kapan ya? Kayaknya terakhir tanggal 13 deh. Tanggal 14 ya, ada tanggal 7 saya lupa. Karena beberapa minggu ke belakang saya selalu di luar kota, jadi nggak sempat buat video review 5 saham yang paling banyak diakumulasi. Jadi ya ini dia kita buatin, dan nanti di akhir saya akan menanggapi berita mengenai broker summary, intinya mengenai data broker yang katanya akan dihilangkan, yang lagi heboh di apa di publik. Kita harus gimana menanggapinya. Nah, langsung aja. Pertama-tama kita lihat IHSG dulu. IHSG so far masih konsolidasi. Semalam rasanya market Amerika merah juga. Dan gimana buat IHSG? Saya sendiri masih cukup optimis kalau IHSG bisa ke 6.500. Masih optimis bisa ke 6.400, 6.500. Itu view dari saya. Apakah minggu ini, apakah minggu depan Pak, apakah 2 minggu lagi ya nggak tahu. Cuma saya masih optimis. Masih optimis. Ini market masih konsolidasi, asingnya juga ya wait and see, beli jual. Ya so far belum ada indikator negatif apapun yang akan mendrag ISG ke bawah, balik ke 5.800 lagi. Koreksi paling parah ISG mungkin paling 6.100 di garis merah ini. 6.100 and then balik lagi naik ke area 6.200, 6.300. Paling gitu-gitu aja di ISG. Sore ISG seminggu ke belakang itu cukup cukup membosankan. Sedikit saham yang ditradingkan, sedikit saham yang bisa ditradingkan, karena majority saham yang naik ya saham-saham bank buku lapis 2 dengan berita akan menjadi bank digitalnya. Seperti itu. Nah, kita langsung aja ke ke saham-saham, 5 sahamnya, gak usah terlalu lama. Yang pertama itu adalah Garuda Indonesia. Nah, Garuda sendiri sempat kita rekomendasikan waktu itu di channel Telegram dan udah naik. Udah naik per tanggal 26 kemarin. 26 kemarin ini saham Garuda itu turun. Yes, 26 saham Garuda turun tapi akumulasi. Kalau kita tarik seminggu ke belakang dari tanggal 22 akumulasi juga, dan retailnya majority ya hampir jualan semua. Nah, terus gimana buat Garuda? Nah, penurunan kemarin volumenya cukup ada, dan melihat kondisi market Amerika yang kemarin turun, ada kemungkinan Garuda masih akan turun dulu. Turun dulu satu kali lagi. Sampai kisaran mana, Pak? Paling-paling sampai kisaran 350, 348, 350. Di situ teman-teman bisa recollect. Tapi kalau teman-teman masuk besok langsung ya silakan. Cuma kalau saya melihat masih ada peluang penurunan dulu. Ya maksimal parah-parahnya banget kalau market down banget mungkin sampai 338, 340 lagi. Cuma rasanya agak kecil kalau ke situ. Paling 348, 350. Gitu. Itu pertama buat buat Garuda. Lalu selanjutnya ini adalah RALS. RALS ini pun dibahas di channel. Jadi sebenarnya saham yang direkomendasiin di sini di list akumulasi bolak-balik aja, list yang di channel dimasukin ke YouTube. Masukin ke channel karena stock universe-nya itu aja. Nah, sekarang kita coba lihat untuk RALS. Nah, RALS ini seminggu terakhir ya kalau boleh dibilang dari tanggal 22 sampai di sini ya naik. Naik, volumenya cukup oke. Waktu itu kita rekom di sini di doji sini. Kenapa? Karena resikonya cukup kecil. Resikonya di doji close di bawah 700, sementara rewardnya cukup besar. Nah, terus gimana buat RALS sekarang? Untuk RALS sekarang di masa penurunannya 2 hari yang lalu itu pun masih akumulasi, saya ingat saya. Yes, itu pun masih akumulasi dan volume penurunan mulai mengecil. Jadi ini RALS cukup menarik. Pasti ini satu area. Ini pasti satu area. Oke, sorry Pak.
Nah, ini RAL satu area di sini. Nah, ingat kalau ini saya ajarin di orang yang ikut kelas basic TA. Ingat bahwa ketemu pattern seperti ini. Nah, ketemu pattern seperti ini, kita harus expect harganya akan bergerak seperti ini. Sebentar. Nah, kita harus expect harganya bergerak seperti ini. Karena inilah pergerakan harga naik. Jadi buat RAL ekspektasinya seperti ini. Ekspektasi seperti itu. Lo stopnya di mana ya? Tetap stopnya ada di sini. Nah, gitu. Jadi di sini selain ngasih saham, saya juga ngajarin cara teman-teman baca story dari satu harga saham. Cara baca story, cara baca cerita, cara baca analisanya supaya teman-teman bisa nentuin juga nanti ke depan next kalau ketemu saham yang seperti ini, teman-teman harus bersikap apa? Pasang stop loss di mana, pasang TP di mana. Gitu. Itu saham yang kedua. Saham yang ketiga ini adalah saham Bank Bukopin. Saham Bank Bukopin. Saham Bank Bukopin ini sahamnya terus gimana? Ya saham Bank Bukopin udah breakout lagi, udah pullback juga buy intraday. Kita lihat seminggu terakhir, seminggu terakhir itu akumulasi, walaupun nggak terlalu masif, cuma retailnya mostly jualan. Dan kalau kita lihat 2 hari ke belakang, tanggal 25 sampai tanggal 26. Nah, 2 hari ke belakang ini akumulasi juga. Jadi di candle ini 2 ini akumulasi juga. Jadi Bukopin ya menarik. Again, kembali lagi kalau nanti marketnya merah, Bukopin pasti akan koreksi juga. Koreksi sampai mana ya? Paling ngetes lagi supportnya. 560, 565 bolak-balik di situ. Nah, itu harusnya jadi opportunity buat teman-teman. Ini risk rewardnya menarik banget sih buat Bukopin. Buat Bukopin risk rewardnya cukup menarik. Seperti itu. Ini Bukopin. Lalu next selanjutnya ada LPKR. Ada LPKR. Nah, ini ada LPKR. LPKR juga menarik. Dia lagi konsolidasi di satu area besar dan volumenya ya muncul timbul, belum ada volume yang signifikan. Udah posisi dekat support juga. Jadi LPKR nih salah satu yang menarik. PKR salah satu yang menarik. Seminggu ke belakang, 2 hari ke belakang akumulasi, penurunan seminggu ke belakang ya sedikit distribusi. Cuma kalau kita lihat yang nampung majority broker asing semua. Tapi asing di saham-saham grup seperti ini kita nggak usah terlalu perhatiin karena biasanya asingnya terafiliasi seperti itu. Nah, itu untuk saham yang keempat. Terus gimana buat saham yang kelima? Saham yang kelima itu adalah PNBN kalau dari saya. PNBN. Saham yang kelima ini adalah PNBN. PNBN akumulasi besar, price volume oke, intinya dia masih konsolidasi. Cuma kalau mau kita tarik, misalkan kita, Pak saya mau beli PNBN, support resistannya di mana ya? Sangat mudah. Set aja supportnya di sini. Set aja supportnya di situ. Atau kalau ada orang mau set support di sini ya bisa. Cuma kalau saya lebih lihatnya untuk yang di sini. Nah, set support di sini. Terus targetnya gimana ya? Targetnya tentukan sendiri. Kalau saya lihat ada high baru di sini ya paling kisaran sini. Risk rewardnya ya cukup menarik buat saham PNBN. Seperti itu. Jadi itu 5 saham yang paling banyak diakumulasi: Garuda, RALS, Bukopin, LPPF, LPKR. Sebenarnya masih ada beberapa lagi yang diakumulasi. Tapi nanti mungkin saya akan bahas aja di channel Telegram. Salah satu contohnya Excel ini. Excel ini juga menarik. Excel juga menarik. Saham-saham CPO mostly menarik. Ada satu saham lagi DMMX juga menarik. Akumulasi ya cuma kita pasang stop aja di sini. Ini patternnya bagus. Pasang stop di sini, targetnya berapa ya? Kalau ketemu pennant triangle seperti ini ya target harganya Bapak Ibu bisa coret-coret sendiri kira-kira di berapa. Ini risk rewardnya menarik juga buat DMMX. Seperti itu. Oke. Jadi sebenarnya ini menjawab juga nih pertanyaan, boleh nggak beli saham ini, aman nggak beli saham ini. Jadi aman tidaknya satu saham atau bagus tidaknya satu saham atau menguntungkan atau tidak satu saham itu kita sendiri yang nentuin. Kuncinya di apa? Kuncinya di mengatur risk reward ratio. Selama risknya kecil dan bisa kita terima, ya itu saham yang bagus. Tinggal kita disiplin.
Jangan udah kena risknya, udah kena stop lossnya, nggak stop loss, yang tadinya stop lossnya harusnya 3% misalkan, jadi 10%, terus di grup curhat, Pak ini udah turun 10%, bisa naik lagi atau enggak ya? Nah itu udah ya mohon maaf, udah bukan judging, cuma udah salah, harusnya kena stop loss jual. Kalau kena stop loss terus naik lagi gimana? Ya udah berarti itu bukan rezekinya. Gitu. Nanti tentang stop loss kita bahas lebih lanjut di lain kesempatan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai yang lagi heboh belakangan, yaitu tentang dihilangkannya data broker. Nah, ini data broker katanya mau dihilangkan. Nah, sayangnya banyak orang yang tidak membaca dengan teliti. Banyak orang yang tidak membaca dengan teliti. Maksudnya gimana, Pak? Nah, ini saya coba screenshot dulu. Nah, banyak screenshot yang tersebar cuma ini doang. Screenshot timeline-nya doang. Mana ya timeline-nya? Nah, timeline ini doang. Tanpa melihat yang dihilangin tuh data yang mana sih? Data yang dihilangin tuh data yang mana? Data yang dihilangin ini kalau teman-teman tadi saya udah screen cap ini kalau dibaca menjawab kebutuhan dari pelaku, entah kebutuhan pelaku yang mana, maka diusulkan untuk menghilangkan data broker dan tipe investor hanya pada real time running trade. Ini kuncinya, hanya pada real time running trade. Jadi orang tidak, kebanyakan yang saya lihat di grup itu panik, gimana broker summary dihilangin segala macam. Tapi mereka nggak baca bahwa yang dihilangkan hanya real time running trade. Real time running trade itu yang dihilangkan. Nah, sebenarnya saya udah tahu pengumuman ini sebelum sebelum PDF-nya keluar. Karena ada satu orang yang ngasih informasi bahwa data broker akan dihilangkan. Cuma saya masih wait and see dulu, nggak mau bersuara apa-apa. Belum mau bersuara apa-apa. Nah, kenapa data ini dihilangkan? Katanya supaya sistemnya lebih lancar karena bandwidth bursa efek agak berkurang. Cuma ya ini opini ya. Kalau bandwidthnya berkurang, kalau bandwidthnya kurang, seharusnya bandwidth yang ditambah, bukan datanya yang dikurangi. Seperti itu. Gitu. Nah, jadi broker summary tetap ada nggak Pak? Ada, cuma end of day. Ada cuma end of day. Terus gimana Pak kalau end of day? Ya saya nggak masalah karena saya ngasih analisa di Telegram, di manapun itu selalu pakai data end of day. Nggak pernah pakai data real time market. Real time market. Seperti itu. Itu buat broker summary. Cuma yang jadi problem sebagian besar orang itu adalah terkait ini Bapak Ibu. Terkait tahap 2-nya, yaitu penutupan investor tipe foreign dan domestik. Nah, ini yang akan jadi PR buat teman-teman yang mungkin pakai aliran foreign flow atau aliran dana asing. Kenapa? Karena nanti kita nggak bisa lihat lagi asing beli berapa di BRI, asing beli berapa di Mandiri, asing beli berapa di Telkom misalkan. Itu kita nggak bisa lagi. Itu nggak bisa lagi. Tujuannya apa katanya? Tujuannya supaya orang beli bukan karena ikut-ikutan asing beli. Lebih seperti itu. Gitu. Padahal sayang banget sih. Yang pasti yang akan kita rindukan nanti adalah pada 26 Juli efektifnya ya. 26 Juli yang akan kita rindukan nanti adalah kita nggak bisa lagi lihat saham yang tiba-tiba MG beli kita bisa ngekor, atau kita nggak bisa lagi lihat saham yang naik tinggi brokernya MG atau bukan yang beli. Kalau brokernya MG kita harus hati-hati karena MG suka buang 3-4 tik, ya gitu kita nggak bisa lihat lagi. Seperti itu. Jadi puas-puasin lah bisa lihat sampai 26 Juli nanti. Sampai 26 Juli nanti. Dan di sini ya sekuritas harus benar-benar melakukan banyak hal untuk online tradingnya, dan semoga saja terkejar waktunya. Oleh para sekuritas ini. Seperti itu. Nah, Pak masih belum ngerti data yang dihilangin jadi yang mana. Jadi seperti ini. Ini saya udah share ke alumni juga, alumni Bandarmologi. Jadi yang hilang ini adalah running trade. Yang hilang itu ini. BT itu broker itunya brokernya domestik atau foreign, buyernya broker siapa, sellernya broker siapa, ST ini statusnya apa, foreign atau domestik. Nah, jadi yang hilang adalah 4 kolom ini. Sehingga nanti tampilan kolomnya ya ini saya masih belum tahu tampilan kolomnya seperti apa ya nanti ke depan. Cuma harusnya seperti ini.
Cuma ada waktu, saham, harga, change lot, cuma itu. Jadi yang hilang itu. Sama seperti di dan detail. Nah, yang saya agak kehilangan mungkin di dan detail. Dan detail sama. Yang hilang adalah ininya, BT, BC, SC, ST. Yang hilang itunya. Jadi ya kita, kalau biasanya saya buat scalping pakai dan detail, itu akan nggak bisa lagi. Cuma no problem karena saya scalping jarang-jarang juga. Gitu. Terus gimana buat broker summary? Broker summary konon masih ada. Data EOD masih ada. Cuma apakah nama brokernya masih akan ditampilkan, itu saya nggak tahu. Karena saya belum dapat sampel datanya. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nama brokernya dihilangin gimana ya? Kita masih bisa hitung akumulasi distribusi. Kalau tetap ada broker summary, harusnya masih bisa data end of day. Nah, terus gimana, Franz? Tadi seperti saya bilang di pertama, mayoritas alumni juga pakai datanya data end of day buat nganalisa. Jadi sebenarnya nggak terlalu problem untuk data broker dihilangkan. Dan ini data metastock masih aman. Nah, dan di kelas bandarmologi kita itu diajarkan bukan cuma lihat broker summary, tapi melihat bagaimana kepentingan dari satu emiten. Jadi broker summary itu cuma kulit. Broker summary itu cuma yang terlihat di luar. Akumulasi distribusi. Ada yang lebih penting, ada yang lebih bisa dianalisa lagi, yaitu analisa kepentingan yang saya ajarkan ke teman-teman alumni sebelumnya. Nah, terus apalagi? Ya kita harus sadar bahwa bandarmologi itu cuma indikator untuk boost confidence. Di kelas bandarmologi saya fair ngomong ini. Bandarmologi itu bukan penentu 100% kamu harus beli saham atau tidak, bukan. Ini cuma indikator untuk boost confidence aja. Sama gunanya dengan indikator ini, indikator A, indikator B, indikator C, atau mologi lainnya. Itu ya cuma indikator untuk boost confidence aja. Nah, terus gimana, Pak? Bursa katanya mau best practice, mau ngikutin bursa luar yang nggak ada broker summary sama sekali. Nah, saya percaya someday pasti broker summary akan benar-benar dihilangkan. Terus gimana? Ya udah, tinggal cari indikator lain. Sesimpel itu. Nggak usah takut seperti orang kehilangan apa gitu, nggak usah. Setiap problem pasti ada solusinya. Seperti itu. Jadi, dan kenapa broker summary hilang, nggak terlalu khawatir ya, karena ini yang saya bilang, broker summary itu cuma kulit. Ada kepentingan yang lebih besar yang bisa kita analisa dari report, dari keterbukaan informasi, dari hal-hal lain. Seperti itu. Nah, itu. Jadi paling seperti itu. Untuk broker summary. Jadi bandarmologi cuma boost confidence, nggak masalah. Kalau nanti dihilangkan 100%, kita pun nggak terlalu masalah sih. Seperti itu. Dan alasannya kenapa dihilangkan tadi, katanya mau nurunin bandwidth. Mau nurunin bandwidth supaya sistem tradingnya nggak nge-lag. Sayang banget sih, walaupun kita nggak terlalu masalah, cuma sayang aja. Karena broker summary itu biasanya jadi kompas kita di market. Kalau kita lihat saham-saham yang dibeli broker tertentu, ya kita bisa hindari juga. Atau saham yang potensi repo kita juga bisa hindari. Seperti itu. Ya sayang lah. Gitu sih. Gitu. Jadi paling dari saya itu, ya semoga bermanfaat. Nggak usah terlalu panik. Kebijakannya masih jalan kapan? Masih jalan bulan Juli, masih kurang lebih 4-5 bulan lagi, masih diproses juga. Dan sekuritas pun harus, apakah bisa mengejar timeline 4 bulan bursa itu untuk ngotak-ngatik online tradingnya supaya sesuai dengan apa yang spesifikasi bursa minta, kita nggak tahu. Jadi kita tunggu aja. Dari saya pun masih wait and see. Kenapa? Ya karena saya nggak tahu nih data macam apa yang nanti akan dikasih.
gitu. Paling seperti itu. Apalagi ya? Oke, apalagi sementara saya sambil mikir, mungkin ada yang terlewat. Eh, udah sih harusnya. Yes, udah, nggak ada lagi. Paling seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat dan sampai kita ketemu ya di video selanjutnya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu.